Waktu selanjutnya kami persilahkan penginjil Mika untuk membawakan firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar ya Tuhan, penuhi hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu hidup, dan saat ini kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu memberikan kelegaan bagi jiwa kami ya Tuhan. Dan biarlah pada pagi ini, kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hati kami ini boleh dengan rendah hati menerima firman-Mu, dan terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, dan biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang menguasai setiap kami yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kebenaran daripada Tuhan saja yang boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa setiap saudara yang saat ini beribadah di rumah. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk dapat beribadah. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara, mungkin di antara kita pernah memperhatikan seorang anak kecil membanggakan apa yang mereka miliki. Memiliki sesuatu tentu membuat kita menjadi bangga, bukan? Seperti halnya jemaat yang ada di Korintus. Merasa bangga ketika mereka memiliki hikmat dan juga menjadi anggota atau kelompok dari pemimpin yang hebat. Tetapi di sini Paulus mengingatkan kepada mereka jemaat Korintus. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus? Jangan ada yang memegahkan diri atas manusia. Kamu adalah milik Kristus. Saudara, di tengah situasi pandemi corona saat ini, apa yang kita miliki tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan. Baik itu kekayaan, baik itu kepintaran, kecakapan kita di dalam kita berkata-kata. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak bisa kita banggakan. Bahkan semua orang bisa terkena coronavirus ini. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita megahkan. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh Paulus. Jangan memegahkan diri atas apa yang ada pada manusia. Jangan memegahkan diri atas manusia. Saudara, bukankah justru di tengah situasi hari ini yang membuat tenang jiwa kita, yang memberikan pengharapan bagi jiwa kita saat ini, yaitu saya dan juga saudara adalah milik Kristus. Bagaimana
kita bisa menjadi milik Kristus. Dan mengapa Paulus menekankan bahwa jemaat Korintus adalah milik Kristus? Saudara, bicara tentang status sebagai milik Kristus, maka kita perlu mengingat tentang kisah salib itu. Salib mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi saya dan juga saudara. Untuk apa? Untuk dapat merebut manusia dari dosa. Tuhan kita Yesus Kristus tidak ingin manusia menjadi milik dosa. Sebab dosa membawa manusia kepada maut. Saudara, oleh karena itu, kita yang telah masuk di dalam kematiannya, kita punya status yang baru. Kita bukan menjadi milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Kristus. Saudara, begitu juga dengan jemaat Korintus. Paulus telah memberitakan Injil dan juga hidup bersama-sama dengan mereka dan juga melayani jemaat Korintus. Jemaat Korintus telah mendengar tentang Injil dan mereka dapat hidup di dalam kebenaran. Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-9. Di situ berbunyi, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tanda bahwa kita adalah milik Kristus adalah roh Allah diam di dalam kita. Lantas bagaimana? Kita mengetahui bahwa saat ini roh Allah diam bersama dengan kita. Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang kedua. Di sana tertulis bahwa orang yang menerima roh itu karena seseorang percaya karena pemberitaan Injil. Maka saudara, kita yang telah percaya dan mengimani kebenaran Injil, kita adalah milik Kristus. Dan kabar baiknya sebagai milik Kristus ditandai dengan roh Allah diam di dalam kita. Bahkan kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-16, kita disebut sebagai bait Allah. Saudara, ini adalah status baru yang dianugerahkan kepada kita. Jika kita paham betul akan status yang baru ini, maka tidak ada satu hal pun yang bisa mengalihkan perhatian kita daripada Allah. Saudara, bahwa kita adalah bait Allah. Bait Allah dalam perjanjian lama sering digambarkan dengan kehadiran Allah. Maka saudara, jika kita disebut sebagai bait Allah, maka saya dan juga saudara akan mengalami kehadiran Allah. Maka saudara bersyukur jika hari ini kita menjadi milik Kristus. Saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak berkumpul dan beribadah secara komunal di gereja kita. Tapi saudara, tidak ada alasan untuk kita mengatakan saya tidak mengalami kehadiran Allah ketika saya beribadah di hari Minggu. Tidak, saudara. Karena kita disebut sebagai bait Allah. Dan roh Allah diam bersama dengan kita. Maka dimanapun kita beribadah dan kapanpun kita berada, kita dapat mengalami kehadiran Allah. Karena kehadiran Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tadi kita sudah mendengar ketika liturgis mengatakannya. Saudara, seseorang yang dimiliki oleh Kristus tidak bisa menyatukan hidupnya dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Bahkan memberhalakan apa yang dimiliki dalam dunia ini.
Baik itu harta, baik itu kekayaan, baik itu jabatan kita, bahkan mungkin baik itu kecakapan dalam kita berkata-kata, dan sebagainya. Ketika hati ini sibuk dan terus diarahkan kepada sesuatu untuk kita pegang, dan kemudian kita banggakan sehingga kita melupakan status kita dan juga menggantikan posisi Sang Pencipta kita, maka itu adalah berhala. Maka saudara, saya pikir hati ini bisa menghasilkan berhala dan melupakan status kita di hadapan Allah. Itu sebabnya orang percaya tidak bisa menyatukan hidupnya dan bangga pada apa yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, di sini Paulus menegur jemaat Korintus untuk tidak bermegah atas manusia. Apa alasannya? Kita tidak boleh bermegah atas manusia. Saudara, di ayat yang ke-21, di sini Paulus menulis, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Perhatikan kalimat karena itu. Saudara, kalimat karena itu mengarahkan pada isu yang ada pada ayat-ayat sebelumnya. Apa isunya? Isunya adalah jemaat Korintus bermegah atas apa yang dimiliki dan juga melahirkan kesombongan. Jemaat Korintus pecah dan masing-masing mereka saling menyombongkan diri dengan hikmat atau pengetahuan yang dimiliki. Dan juga saling menonjolkan dan membanggakan pemimpin yang mereka sukai. Oh, aku dari golongan Paulus. Aku dari golongan Apolos. Aku golongan dari Kefas. Masing-masing menonjolkan apa yang mereka miliki. Saudara, banyak hal yang membuat sombong jemaat Korintus. Jemaat Korintus, mereka memiliki keadaan, ya, mereka berada di dalam keadaan suatu kota yang kaya. Dan juga mereka dikelilingi dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat. Jemaat Korintus saling menyombongkan diri, bahkan memuja apa yang mereka miliki. Dan di sini Paulus menasihatin mereka. Kenapa, saudara? Kenapa dengan keadaan yang begitu rupa jemaat banyak dikelilingi dengan orang-orang yang kaya, bahkan keadaan kota yang sangat strategis, mereka dikelilingi oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat, kenapa tidak boleh bermegah? Kenapa, saudara? Karena segala sesuatu adalah milikmu. Saudara, bukan hanya pemimpin rohani yang hebat yang dimiliki oleh jemaat Korintus pada saat itu. Tetapi di ayat selanjutnya Paulus meyakinkan mereka bahwa jemaat Korintus memiliki semua hal. Ayat yang ke-22. Baik sekarang atau yang akan datang, dunia atau mati, semuanya milik jemaat Korintus. Semuanya mereka miliki. Setiap pengalaman, baik itu tentang hidup atau mati, adalah milik orang percaya. Karena semua pada akhirnya akan berubah menjadi kebaikan untuk mereka. Setiap orang yang dimiliki oleh Kristus. Saudara, kondisi saat ini dan masa depan itu pun milik kita. Kenapa? Karena segala sesuatu diberikan bagi kita oleh Tuhan. Dan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Jika hari ini kita mengalami krisis, jika hari ini kita harus bergumul, jika hari ini kita harus diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, kesulitan, bahkan kita harus menangis. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan.
segala sesuatu itu menyempurnakan hidup kita. Baik itu keadaan yang tidak baik ataupun keadaan yang baik sekalipun, itu adalah milik orang percaya. Karena semuanya itu akan berubah menjadi kebaikan kita. Seorang percaya punya segala sesuatu. Orang percaya punya segalanya. Dan ini yang ingin ditekankan, yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Semua adalah milik mereka. Tuhan menghadirkan pemimpin rohani yang hebat bagi jemaat Korintus, baik itu Paulus, Apolos, dan Kefas. Itu semua untuk jemaat Korintus. Untuk apa? Supaya jemaat Korintus mengalami keselamatan. Bahkan sejak penciptaan. Bukankah Tuhan sudah memberikan dunia ini bagi kita? Tetapi karena dosa, kita tidak bisa mengupayakan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Krisis mulai muncul. Saudara, saat ini jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, jika hari ini kita punya segudang kepintaran, kita pandai dalam kita bercakap-cakap, itu pun adalah milik kita oleh karena Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Oleh sebab itu, mengapa justru kita memilih untuk ikut dan memuja pada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita? Kenapa kita memilih untuk membanggakan apa yang kita punya saat ini yang ada di dalam dunia ini? Dan kita memuja segala sesuatu yang ada pada diri kita. Saudara Agustinus menuliskan sebuah kalimat begini. Lebih mudah menginginkan sesuatu dari Tuhan dan bukan menginginkan Tuhan sendiri. Seolah-olah karunia atau pemberian lebih disukai daripada sang pemberi. Saudara, bukankah kalimat ini mewakili gambaran manusia yang berdosa di hadapan Allah? Lebih menyukai apa yang Tuhan beri daripada menyukai Tuhan itu sendiri. Saudara, mari kita koreksi posisi kita saat ini. Kita berada pada posisi yang mana? Menyukai apa yang kita miliki? Atau mengarahkan hati dan membanggakan bahwa kita dimiliki oleh Tuhan, Sang Pemberi segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Selanjutnya, ada hal yang menarik, yaitu bahwa penulis, yaitu Paulus, tidak berhenti di ayatnya yang ke-22. Tapi dilanjutkan di ayatnya yang ke-23. Segala sesuatu menjadi milik mereka, itu karena mereka milik Kristus. Segala hal yang ada pada mereka diberikan Allah untuk mereka. Jadi saudara, menjadi milik Kristus artinya tidak ada sesuatu hal pun yang bisa kita sombongkan. Karena segala sesuatu dari Tuhan. Menjadi milik Kristus berarti tidak ada sesuatu hal pun yang bisa kita sombongkan. Karena segala sesuatu dari Tuhan. Maka saudara, hendaknya orang percaya bermegah bukan karena mereka memiliki sesuatu, tetapi mereka bermegah dan bangga karena mereka dimiliki oleh Kristus. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 31. Barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Menjadi milik siapa itu adalah hal yang paling penting. Jangan pernah kita melupakan
Siapa yang memiliki hidup kita? Karena kita adalah milik Kristus, maka kita akan dijaga. Kita akan dipelihara. Kita akan dipimpin dan dibimbing dengan baik. Minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah tentang demikian. Ada perlindungan, ada pimpinan, ada bimbingan Tuhan. Saudara, seseorang yang menjadi milik Kristus, mereka akan dianugerahkan dengan hidup yang kekal. Bahkan Kristus menjaga kita supaya kita tidak binasa, bukan? Menjadi milik Kristus kita dianugerahkan dengan hidup yang kekal. Menjadi milik Kristus kita dijaga dan dipelihara supaya kita tidak jatuh di dalam kebinasaan. Saudara, menjadi milik Kristus berarti kita dipelihara dalam hidup yang kekal. Menjadi milik Kristus berarti kita dipelihara dalam hidup yang kekal. Saudara, ini adalah suatu penghiburan bagi kita saat ini. Jika hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, kita diingatkan bahwa seseorang yang dimiliki oleh Kristus akan dipelihara dalam hidup yang kekal. Saudara, yang kekal saja Tuhan pelihara. Untuk hidup yang akan datang saja, Tuhan memberikan dan sudah mengorbankan itu buat kita. Memelihara yang kekekalan itu. Apalagi dengan situasi hari ini yang sifatnya sementara. Tentu Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan menjaga hidup kita. Saudara, bersyukur sekali kita menjadi milik Kristus. Jadi saudara, meskipun hari ini kita bergumul dengan berbagai-bagai kesulitan, apa yang kita miliki saat ini mulai berkurang. Bahkan mungkin apa yang kita miliki saat ini mulai habis. Tetapi hidup kekal itu tetap diberikan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang atas hidup kita. Saudara, hidup kekal itu tetap diberikan dan dipercayakan kepada setiap kita. Jadi saudara, bersyukur jika kita berada di tengah-tengah situasi hari ini, kita telah dijadikan miliknya. Adanya pandemi virus corona saat ini seharusnya membawa kita untuk apa? Untuk mengingat bahwa manusia itu lemah. Tidak ada sesuatu hal pun yang bisa kita banggakan. Bahkan di dalam Alkitab sering menggambarkan begitu lemahnya manusia dengan apa? Dengan sekam yang mudah tertiup. Dan juga bagaikan uap yang saat ini kelihatan tapi lenyap kemudian. Saudara, kita adalah manusia-manusia yang lemah. Kita butuh Tuhan. Dan kita butuh merenungkan saat ini siapa yang memiliki hidup kita. Saudara, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak bisa hidup dengan mandiri. Hanya karena kita adalah milik Kristuslah, maka kita memperoleh pengharapan. Sebab itu saudara, marilah kita hidup sebagai milik Kristus. Memiliki Kristus berarti kita menyatakan kasih dan tunjukkanlah bahwa kita ini adalah milik Kristus. Memiliki Kristus berarti kita menyatakan kasih
dan tunjukkanlah bahwa kita ini adalah milik Kristus. Saudara, kata tetapi yang digunakan oleh Paulus di ayat yang ke-23. Di situ menunjukkan bahwa Paulus tidak menambahkan daftar kepemilikan, melainkan apa? Mengarahkan kepada pembaca, mengarahkan jemaat Korintus untuk hidup sesuai bahwa mereka adalah milik Kristus. Seseorang yang dimiliki oleh Kristus harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel. Dan artikel ini menuliskan sebuah kalimat begini. Hari-hari ini ada banyak orang percaya mulai melupakan Tuhan, menepikan Tuhan, bahkan melepaskan Tuhan, dan kemudian mengandalkan kekuatan dan akal budi mereka. Saudara, bukankah hal ini terjadi pada zaman modern saat ini? Orang-orang dengan mudahnya melepaskan Tuhan dan memilih untuk mengandalkan apa yang mereka miliki. Orang dengan mudahnya melepaskan Tuhan dan memilih untuk mengandalkan apa yang mereka miliki. Kekayaan yang aku miliki cukup. Dan kemudian mengarahkan hati kepada apa yang kita miliki. Kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan kita mulai menepikan Tuhan di dalam setiap perencanaan-perencanaan yang kita miliki. Namun saudara, pertanyaannya untuk kita renungkan saat ini. Dalam situasi hari ini, apakah kita memilih untuk tetap mengandalkan apa yang kita miliki? Apa yang ada pada diri kita? Apa yang saat ini sedang kita muliakan dalam hidup kita? Kekuatan diri, harta, dan sebagainya. Atau mungkin di tengah-tengah situasi saat ini yang kita andalkan adalah perlindungan dari manusia. Kita datang dan mencari keamanan kepada manusia, mencari pembelaan kepada manusia, dan kita melupakan Tuhan. Atau saudara, saat ini justru kita sedang mengingat dan mensyukuri bahwa hari ini kita masih dipegang dan dimiliki oleh Tuhan. Saudara, situasi saat ini membangunkan kita bahwa apa yang kita miliki saat ini tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan Sang Pemilik hidup kita. Maka dari itu saudara, kita perlu menyadari kepada siapa hati kita harusnya berpaut. Kepada kemurahan dan anugerah Tuhan yang menopang hidup kita. Disitulah harusnya hati kita berpaut. Saudara, jika selama ini kita meninggikan kehebatan kita, jika selama ini kita melupakan Tuhan, dan kita membanggakan, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, mari di tengah-tengah situasi hari ini, kita meninggikan Tuhan. Jika selama ini kita sibuk dengan mengandalkan apa yang kita miliki, mari kita berbalik dan mengandalkan Dia. Saudara, bukankah sebelum kita mengetahui adanya pandemi virus corona ini, ada berbagai macam perencanaan-perencanaan yang kita sudah susun dengan rapi. Tetapi hari ini kita disadarkan segala agenda yang sudah kita susun dengan rapi. Bahkan kita sudah merencanakan target-target tertentu. Bahkan kita sudah bisa membayangkan, oh target ini akan menjadi begini. Oh seharusnya strateginya begini dan sebagainya.
Tapi adanya virus corona ini, kita disadarkan bahwa segala sesuatu kita tidak mampu mengetahuinya dengan jelas. Bahkan kapan virus ini berakhir, kita tidak tahu. Di dalam hati kita terus bertanya-tanya. Karena kita merasa bosan. Ada banyak hal yang sudah kita tinggalkan. Sudah terlalu jauh. Agenda yang sudah kita susun tidak terlaksana. Tetapi saya bergumul di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya yang harus kita andalkan dan seharusnya hati kita berpaut adalah kepada Dia yang mengetahui segala sesuatu yang baik bagi kita. Dan kemudian saya menemukan bahwa di tengah-tengah situasi hari ini pun adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan bagi saya. Mengajarkan saya untuk berbalik dan mengandalkan Tuhan. Menyadari bahwa saya adalah lemah. Di dalam perjalanan kerohanian kita butuh yang namanya pergumulan. Kita butuh berada pada titik krisis yang terendah. Dan di situ kita punya waktu untuk memahami dan memperbaiki bagaimana hidup kita di dalam Kristus. Sudahkah kita hidup sungguh-sungguh sebagai seseorang yang mencirikan sebagai orang yang dimiliki oleh Kristus? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. So, bukan hanya itu, melainkan hidup sesuai dengan karakter Kristus. Kristus yang adalah milik Allah, Dia taat kepada kehendak Bapanya dalam karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. Kristus telah merendahkan dirinya dan juga menjadi sama dengan manusia. Saudara, Kristus, Tuhan telah merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Untuk apa, saudara? Untuk dapat memulihkan keadaan kita. Diam di dalam dunia yang berdosa. Orang-orang yang cemar. Dunia yang diliputi dengan berbagai krisis yang ada. Dan saat ini, bukankah kita juga ada di dalamnya? Kita berada di dalam dunia yang bobrok. Kita dikelilingin oleh berbagai kekrisisan oleh karena kerohanian kita. Saudara, Tuhan tahu bagaimana keadaan yang saat ini sedang kita alami. Bahkan bagaimana cara kita, hidup kita, berjuang untuk mempertahankan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Saudara, lantas apa yang dapat kita kerjakan sebagai milik Kristus? Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh pikiran dunia. Sehingga pikiran dunia itu menghilangkan hati Kristus untuk bisa menunjukkan kasih kepada orang lain. Sebagai milik Kristus kita punya kesempatan untuk menunjukkan kasih tanpa memamerkan apa yang kita miliki saat ini. Saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara. Sudahkah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kita berdoa dan mendoakan situasi hari ini kepada Tuhan? Sudahkah kita bersama-sama bergumul dan datang kepada Tuhan untuk situasi hari ini? Saudara, berdoa bagi mereka yang bergumul dengan situasi hari ini.
Berdoa bagi mereka yang berjuang dengan situasi hari ini. Sudahkah kita melakukannya? Saudara, mari biarkan terang itu tetap bersinar supaya orang lain memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Saudara, kasih adalah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa dan hidup di dalam Dia. Maka saudara, adanya pandemi virus corona ini tidak menutup kesempatan bagi saya dan juga saudara untuk memancarkan kasih itu. Ada penghiburan bagi setiap orang yang dimiliki oleh Kristus bahwa kita dijaga dan dipelihara. Maka apa yang menjadi tugas kita? Pancarkan kasih itu. Saudara, jemaat mula-mula, ketika mereka menjadi komunitas percaya, bukankah mereka hidup di dalam kasih? Bukankah pada saat itu ada banyak, bahkan mereka dikelilingi dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang bergumul. Tetapi sebagai tubuh Kristus, mereka hidup secara terbuka dan transparan dalam memberi. Mereka tidak hidup di dalam keegoisan. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang dimiliki oleh Kristus, kita tahu bahwa kita memiliki pergumulan. Ekonomi anjlok, bisnis tidak jalan, kita punya berbagai macam kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi apakah situasi saat itu menutup diri kita untuk mencelikan mata kita untuk memancarkan kasih? Tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Padahal saat ini kita dimiliki oleh Kristus. Tentu saudara, ini bukan situasi yang mudah. Karena kita harus berjalan di dalam pemahaman yang benar siapakah diri kita. Sehingga itu memampukan langkah kaki kita untuk beriman. Mempercayakan dan meletakkan bahwa segala pergumulan kita aman di dalam Tuhan. Dan kita tetap bersaksi bahwa kita ini adalah orang-orang yang dimiliki oleh Kristus. Saudara, mari kita meninggalkan pesandaran kita pada hikmat dunia ini dan andalkan Tuhan dalam apapun keadaanmu hari ini. Kiranya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menjadi milik Kristus. Kita bersyukur hari ini kita diingatkan bahwa kita masih dimiliki oleh Kristus, Sang Pemberi hidup kita, yang memberikan hidup yang kekal itu. Saudara, hiduplah sesuai dengan status kita sebagai milik Kristus. Tuhan memelihara hidup yang kekal. Masakan Tuhan tidak memelihara hidup kita saat ini yang kita berada di dalam dunia yang sementara. Ada jaminan yang menghiburkan jiwa kita hari ini bahwa kita adalah milik Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tidak ada satu hal pun yang membela diri kami untuk kami mengeluh di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami memiliki berbagai macam pergumulan. Ada banyak hal yang kami gumulkan, ada banyak hal yang kami simpan di dalam hati kami dan pikiran kami. Tetapi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Sang Pemilik hidup kami. Tuhan yang kudus, Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memiliki hidup kami.
Kami bersyukur bahwa kami dimiliki oleh sesuatu yang bukan sifatnya semu, tetapi sesuatu yang sifatnya kekal dan hidup. Dan hal itulah yang menghiburkan kami, Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hari ini kami boleh merasa aman di dalam Engkau. Meskipun ada banyak hal yang membuat kami itu tidak ideal untuk kami lakukan, yang untuk kami alami. Tetapi hal itu ketika kami menyadari bahwa kami adalah milik Kristus, membuat kami merendahkan diri dan mengandalkan Engkau. Dan membuat kami untuk kami tetap berbuat sebagaimana kami menjadi milik Kristus. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap bersinar di tengah-tengah pergumulan yang kami miliki. Bantu kami untuk tidak egois dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.